Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliftin Nurdina Indias Putri dari kelas B419. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji potensial antimikroba. Uji potensial antimikroba secara biologi adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotika dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Uji yang peka dan sesuai efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan pertumbuhan. Media yang digunakan yaitu 2 tabung reaksi dan 1 cawan Petri. Di tabung reaksi pertama berisi nutrien agar, di tabung reaksi kedua berisi NaCl steril, yang di cawan Petri berisi MHA, Muller Hinton agar. Metode penanaman bakteri menggunakan metode spread plate atau cawan sebar, yaitu teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang memadat. Digunakan yaitu kapas medis, cawan Petri, OC, tabung reaksi, pinset, paper disk, inkubator, Bunsen, dan gunakan yaitu clindamycin, polymyxin, streptomycin, ampicillin, ofloxacin, chloramphenicol, dan kanamycin. Ada 2 macam uji potensial mikroba, yaitu pertama metode difusi atau lempeng, yaitu zat yang diperiksa berdifusi dari pencadang atau reservoir ke dalam diinokulasikan jasad renik. Setelah diinkubasikan, maka hambatan pertumbuhan mikroba diukur dan dibandingkan hasilnya. Metode dilusi atau turbidimetri, yaitu uji dengan cara menggunakan media cair. Hambatan pertumbuhan mikroba uji diukur dengan menentukan kekeruhan atau turbiditas larutan dengan suatu alat yang cocok, misalnya spektrofotometri. Untuk prosedur pembuatan uji potensial antimikroba, yaitu yang pertama pembuatan suspensi. Yang pertama, pijarkan OC hingga membara. Ambil koloni dan nutrien agar, kemudian homogenkan pada tabung reaksi yang berisi NaCl steril. Penanaman pada media nutrien agar dan peletakan dis antibiotik. Ambil kapas steril, lalu celupkan pada suspen yang kita buat. Kemudian oleskan pada media Muller Hinton agar hingga rata ke seluruh permukaan media dan biarkan hingga 15 menit. Kemudian ukur setiap paper disk diinokulasikan dengan jarak 4 cm secara teratur agar tidak terjadi overlapping zona hambat yang terbentuk. Lalu tandai dengan spidol atau dibalik cawan Petri. Untuk peletakan antibiotik, ambil disk antibiotik secara aseptis dengan menggunakan letakkan masing-masing antibiotik pada jarak disk yang telah ditentukan. Lalu inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius di inkubator. Selanjutnya, pengukuran dengan penggaris atau jangka sorong terhadap zona bening yang terbentuk oleh masing-masing disk antibiotik, yang mana jumlah pengukuran akan dikurangi dengan diameter kertas cangkang. Lalu catat hasil pengukuran. Dalam gambar hasil dari pengamatan uji potensial antibiotik. Kita lihat di sini ada zona bening. Ini nanti akan diukur dengan cara dikurangi dengan diameter kertas cangkangnya. Kita mengukur dengan jangka sorong ya teman-teman. Ini zona beningnya. Saya akan menjelaskan untuk membaca jangka sorong ya. Diumpamakan ini bendanya. Di jangka sorong ada 2 penggaris ya. Yang ini skala utama, yang ini skala Vernier. Untuk membaca, pertama skala kita utama melihat yang mendekati 0 di skala Vernier. Nah, di sini kan di angka 1 ya, berarti 11 mm di skala utama. Sedangkan di skala Vernier kita melihatnya pada garis yang lurus. Ternyata di angka 6,5.
kita membacanya yang milimeter berarti 0,65 mm. Jadi nanti dijumlahkan 11 ditambah 0,65 mm menjadi 11,65 mm. Kalau dijadikan cm berarti 1,165 cm. Sekian video penjelasan saya tentang uji potensial antimikroba. Saya sadari bahwa video saya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya harap dimaklumi karena saya juga masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.